Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tutorial kali ini kita akan melanjutkan tutorial-tutorial sebelumnya mengenai bagaimana cara membuat aplikasi client server antara Visual Basic.NET dengan database MySQL. Pada tutorial sebelumnya kita sudah membuat sebuah form yang nantinya akan digunakan untuk melakukan input data siswa, mengubah data siswa, dan juga menghapus data siswa. Nah, selain itu kita juga sudah membuat sebuah database yang bernama database sekolah, di mana di dalam database sekolah tersebut terdapat sebuah tabel yang bernama siswa, dan ini adalah data-data yang ada di dalam tabel siswa. Jika kalian belum membuat database sekolah ini dan juga belum membuat tabel siswa, silahkan lihat deskripsi yang ada di dalam tabel siswa dengan menggunakan perintah desk, nama tabelnya yaitu tabel siswa, titik koma. Nah, di sini kita sudah bisa melihat deskripsi dari tabel siswa, yaitu ada finish dengan tipe datanya, nama, tipe datanya, alamat, tipe datanya, kelas, tipe datanya. Kalau kalian belum tahu bagaimana cara membuat database atau tabel di MySQL, nanti akan saya sertakan linknya di description. Jadi sekarang kita lanjut lagi ke form utama. Di sini kita akan mencoba menampilkan data siswa yang ada di dalam tabel MySQL ini, data yang ini, ke dalam sistem yang kita buat, yaitu ke dalam DGV siswa atau data grid view siswa. Caranya kita masuk ke code, tekan F7, atau kalian bisa mengetik di sembarang tempat di form yang ada. Oke, pertama kita import dulu MySQL-nya, import mysql.data.mysql client. Selanjutnya kita buat sebuah subroutine baru, misalnya dengan nama tampil siswa. Selanjutnya kita try dulu biar nggak error. Kita panggil call koneksi, lalu kita buat kita panggil variabel DA atau data adapter sama dengan new MySQL data adapter. Di sini kita masukkan query atau perintah untuk menampilkan data siswa yang ada di dalam tabel MySQL. Perintahnya adalah select bintang from siswa. Selanjutnya koma. Lalu kita panggil variabel con atau koneksi. Kita enter. Variabel DA dan variabel koneksi ini kita dapat dari kelas dari modul koneksi yang sebelumnya sudah kita buat. Nah, di sini kan kita punya subroutine koneksi nih. Subroutine koneksi itu pertama kita panggil di sini call koneksi, memanggil subroutine koneksi, lalu kita memberikan nilai kepada variabel DA atau data adapter dengan menggunakan perintah seperti ini. Selanjutnya, nah ini yang harus diperhatikan nih, server localhost titik koma, user ID, nama user dari MySQL itu di sini namanya adalah root, password kosong. Untuk password dikosongkan saja karena saya tidak memberikan password ke dalam database MySQL yang saya gunakan. Tapi kalau misalnya kalian menggunakan password, di sini tinggal tambahkan saja kutip 2 nama passwordnya apa, misalnya password sorry
maksud saya kutip 1, tinggal nambahkan saja nama passwordnya apa. Tapi karena saya di sini tidak menggunakan password, maka dikosongkan saja. Selanjutnya pilih database yang akan digunakan. Di sini saya menggunakan database sekolah. Oke, kita lanjut lagi ke coding di form 1. Setelah data adapter berhasil dibuat, selanjutnya kita membuat sebuah DS atau dataset. New dataset. Dataset ini juga diambil dari modul yang memiliki subroutine koneksi yang ada dalam modul koneksi. Selanjutnya kita panggil variabel DA atau data adapter fill is untuk mengisi dataset dari tabel siswa. Perintahnya seperti ini. Oke, kita enter lagi da.fill dalam kurung ds, kutip 2 siswa, di mana siswa itu merupakan nama tabel yang nantinya akan ditampilkan di dalam data grid view siswa. Selanjutnya kita memberikan nilai ke dalam dgv siswa tersebut. Perintahnya dgv nama dgv siswa, karena nama data grid-nya sudah saya rubah. dgv siswa data source sama dengan ds atau dataset table. Di sini kita masukkan lagi nama tabelnya, yaitu tabel siswa. Oke, di sini sudah. Coba kita save. Nah, selanjutnya gimana biar data siswa ini akan tampil secara otomatis pada saat form ini dibuka atau form siswa ini dibuka. Misalnya form siswa ini kita ganti aja deh teksnya. Teksnya kita ganti jadi daftar siswa strip lebak cyber.net. Nah, nanti pada saat form daftar siswa ini dibuka, nanti secara otomatis daftar siswa yang ada di dalam database MySQL itu akan tampil di data grid view ini. Sekarang kita kembali ke form 1, karena kita baru membuat subroutine-nya. Kita buat fungsi load, panggil fungsi load, klik di sembarang form seperti ini. Nah, jadi kita sekarang udah punya private shop form 1_load. Kita pindahin ke atas biar enak, biar lebih gampang aja. Di sini kita panggil call tampil siswa. Oke. Set, kita save. Sekarang kita coba jalankan. Oke. Nama-nama daftar siswa yang ada di dalam tabel MySQL sudah tampil di data grid view dari sistem yang sedang kita buat. Kita bandingkan. Jadi data yang ada dalam database ini sekarang sudah berhasil kita tampilkan ke data grid view yang ada di dalam sistem yang kita buat. Ini kelihatannya kurang rapih. Terus gini. Sekarang kita coba rapihin aja cara penampilan daftar siswanya yang ada di dalam DGV. Ini kita close dulu. Kita bikin subroutine baru. Kita kasih nama apa ya? Misalnya atur DGV. Di sini DGV siswa dot kolom terus columns kosong dot width dot width sama dengan misalnya untuk nis itu kita kasih aja 50. Nah, karena saya pemalas, saya copy aja.
terserah sih, mau di copy, mau nulis ulang juga nggak apa-apa, tapi karena saya pemalas ya saya copy. Santai aja. Oke, di sini ada nis, nama, alamat, berarti kita butuh 4. 1 2 3 4, kita butuh 4. Misalnya nis 50. Untuk nama biasanya dia lebih besar, kita kasih misalnya dia 100 untuk width-nya. Selanjutnya alamat kita kasih 100 lagi. Selanjutnya kelas dikit, kita kasih aja dia berapa ya, 10. Oke, kita sudah mengatur width atau lebar dari DGV siswa. Sekarang kita tinggal memberikan nama header dari data grid siswa tersebut. Caranya DGV siswa dot kolom kurung 0 dot header text sama dengan kita kutip di sini nis. Oke, nis. Kopas lagi aja ya, maklum pemalas saya. Nis, selanjutnya ada nama, terus ada alamat, selanjutnya adalah kelas. Oke, oh ini belum berubah nih, ini kita rubah satu-satu. Satu, selanjutnya ini kita rubah 2, selanjutnya ini kita rubah 3. Oke, untuk data grid view, untuk penomoran kolomnya itu selalu dimulai dengan angka 1. Jadi setiap penomoran untuk data grid view itu selalu dimulai dengan angka 0 di setiap kolom pertamanya. Sama dengan kalau kita mau mengganti header text dari field yang ada di data grid view, untuk awalnya itu selalu diawali dengan angka 0, lalu di sini 1, di sini 2, di sini 3. Oke, kita sudah buat sub rutin untuk atur DGV biar lebih rapi. Sekarang kita tampilin, kita panggil lagi call atur DGV pada saat form di load biar langsung rapih pada saat program dijalankan. Sekarang kita coba. Oh, malah lebih kecil ya, berarti ukurannya itu kurang besar. Kita atur lagi, kita atur di width-nya aja. Misalnya ini 100, untuk nama misalnya 150, untuk kelas misalnya 150, untuk alamat 150, untuk kelas misalnya kita kasih 50. Sekarang kita jalankan lagi. Oke, sedikit lebih rapi, nggak ada yang kepotong, tapi ini masih ganjel nih, ada sebelah dikit gini. Bagian nama kita tambahin aja dikit deh. Bagian nama siswa itu di field 1 kita kasih 170 misalnya. 170. Sekarang kita coba run. Oke, sudah lebih rapi. Nilai data yang ada di dalam tabel siswa sekarang kita sudah berhasil tampilkan di data grid view. Hasilnya seperti ini. Nih kalau begini nih, kalau masih ada tanda bintang begini, si user biasanya masih bisa masukin angka nih. Tuh kan, keren. Padahal kita seharusnya nggak boleh nih masukin begini nih. Buat ngakalin supaya user nggak bisa menambahkan data ke dalam data grid view, caranya itu kita balik ke form 1,
di data grid view-nya pada bagian properties kita cari allow user to add row. Nah, yang ini nih, allow user to add row. Di sini kita bikin false. Kita bikin false. Oke, kita save all. Kita coba jalankan. Oke, sekarang user udah nggak bisa nambahin data lagi ke dalam data grid view atau DGV siswa yang sedang kita buat. Oke, saya rasa sampai di sini saja pembahasan kita mengenai bagaimana cara menampilkan data yang ada di dalam tabel MySQL ke dalam data grid view di sistem VB.NET yang sedang kita buat. Oke, sekian saja. Jangan lupa untuk subscribe channel lebakcyber.net ini jika menurut kalian tutorialnya berguna. Atau jangan lupa juga berkunjung ke www.lebakcyber.net untuk mendapatkan tutorial-tutorial mengenai programming dan database lainnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.